Pemirsa Indeks Ekonomi, ada satu fenomena yang selalu menjadi pembahasan publik dan juga terus kita rasakan sehari-hari. Sebuah tekanan yang pelan tetapi pasti membuat banyak masyarakat terutama anak muda hingga pekerja usia 25-40 tahun merasa kewalahan. Fenomena ini bernama generasi sandwich atau sandwich generation. Tentunya pemirsa sudah sering mendengar tentang istilah ini, bukan? Bagi Anda yang masih belum familiar, yuk kita bahas bersama. Apa itu generasi sandwich? Jadi sebenarnya apa sih generasi sandwich ini? Istilah generasi sandwich pertama kali dipopulerkan oleh profesor dari Universitas Kentucky, Dorothy A. Miller. Dorothy Miller pertama kali memperkenalkan istilah generasi sandwich pada tahun 1981. Generasi sandwich merujuk kepada individu yang tidak hanya mengurus diri sendiri tetapi juga orang tua dan anak-anaknya. Istilah ini lantas dimasukkan ke dalam Merriam-Webster Dictionary pada 2016 dan pengertiannya terus berkembang hingga saat ini. Awalnya generasi sandwich hanya terbatas kepada tanggung jawab finansial terhadap orang tua dan anak kandungnya saja. Namun pengertian ini berkembang seiring berjalannya waktu dengan mencakup generasi yang berada di atas dan bawah mereka yang masih termasuk ke dalam keluarga. Jika dianalogikan seperti sebuah roti sandwich, anggap saja orang tua dan anak ini ibarat roti pada lapisan atas dan lapisan bawah. Sedangkan seseorang yang terjebak ke dalam fenomena tersebut dianalogikan sebagai daging atau isi dari sandwich yang terhimpit di tengah-tengah roti. Berperan sebagai generasi sandwich tentunya tidak mudah ya pemirsa karena mereka harus berjuang menghadapi tekanan ekonomi yang mengganda. Lantas kenapa mereka mau menjadi penopang orang tua? Padahal kan mereka juga punya beban sendiri. Bukan, ini bukan karena budaya, bukan juga karena orang tua yang sengaja membebankan kebutuhan finansialnya kepada anak kesayangannya. Tapi lebih kepada banyaknya kebutuhan dasar di Indonesia, seperti kesehatan, pendidikan yang tumbuh lebih cepat daripada kenaikan pendapatan masyarakat kelas menengah. Inflasi medis negara ASEAN, pemirsa, selain sandang, pangan, dan papan yang menjadi kebutuhan primer masyarakat sehari-hari, kesehatan dan pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu diperhatikan. Namun data menunjukkan biaya medis di Indonesia ini peningkatannya sangat tinggi dibandingkan dengan negara lainnya di kawasan yang sama. Tahun ini dikatakan inflasi medis di Indonesia bisa mencapai 19%. Di atas negara ASEAN lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tidak hanya itu, selama 3 tahun terakhir saja, inflasi medis di Indonesia masih lebih tinggi di atas 3 negara kawasan ASEAN lainnya tersebut. Belum lagi urusan pendidikan, pemirsa, dari tahun ke tahun, Badan Pusat Statistik mencatat biaya pendidikan mengalami kenaikan. Selama 1 dekade terakhir, biaya pendidikan sekolah dasar atau SD mencatat kenaikan sebesar 467% dengan kenaikan biaya sekolah menengah pertama atau SMP sebesar 438%. Kenaikan biaya sekolah menengah atas sebesar 401% dan perguruan tinggi yang mencapai 282%. Di saat yang sama, kenaikan gaji rata-rata pekerja formal di Indonesia masih berkisar di angka 3-5%. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Agustus 2025, rata-rata gaji karyawan secara nasional berada di angka 3,33 juta rupiah per bulannya. Rata-rata gaji karyawan Agustus 2025 ini meningkat hanya 1,94% jika dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Jika dihitung secara kumulatif selama 1 dekade dari 2016 hingga 2025, kenaikan rata-rata gaji karyawan di Indonesia ini tumbuh 30%. Memang naik 30% pemirsa, tapi butuh waktu 1 dekade untuk naik sebesar 30%. Angka ini jelas tidak seimbang dong dengan inflasi kesehatan dan juga pendidikan yang sudah kita lihat tadi. Nah, semua orang juga punya beban masing-masing ya pemirsa. Tunggu dulu, memang benar semua orang punya beban masing-masing, tapi data menunjukkan generasi sandwich ini bukan cerita personal loh, tapi ini fenomena populasi. Nyatanya berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, lalu rasio ketergantungan
penduduk produktif dan non-produktif alias rentan mencapai 44,67%. Rasio ini mengartikan dalam setiap 100 penduduk Indonesia usia produktif ada 44 penduduk usia non-produktif atau usia rentan yang menjadi tanggungan. Rasio ini diperkirakan akan terus meningkat hingga menjadi 47,2% pada tahun 2024 dan 47,3% pada tahun 2025. Peningkatan rasio ketergantungan penduduk usia rentan terhadap usia produktif ini memperlihatkan bahwa fenomena sandwich generation atau generasi sandwich di Indonesia berkemungkinan besar akan menjadi fenomena umum yang semakin banyak ke depannya. Lantas apa nih solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi tekanan ekonomi generasi sandwich? Ada beberapa langkah realistis yang mungkin bisa didorong, baik di tingkat kebijakan maupun rumah tangga. Dari sisi pemerintah, penguatan jaminan sosial mungkin perlu menjadi prioritas, mulai dari memperluas cakupan dana pensiun, memperkuat BPJS dari sisi layanan dan pembiayaan, hingga memikirkan skema long-term care insurance yang bisa meringankan generasi mendatang. Atau yang mungkin insentif untuk kelas menengah juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Dari sisi individu dan keluarga mungkin bisa segera melakukan perencanaan keuangan yang ideal sejak dini. Meskipun memang tidak mudah menyiapkan dana darurat, proteksi kesehatan, dan diskusi terbuka antara anggota keluarga tentang pembagian tanggung jawab bisa mengurangi tekanan jangka panjang para generasi sandwich. Dan bagi banyak pasangan muda, bisa ya mengurangi ekspektasi sosial yang tidak realistis. Pada dasarnya, generasi sandwich bukan generasi yang lemah. Justru mereka adalah generasi yang memikul beban dua zaman. Generasi yang merasakan konsekuensi dari ekonomi masa lalu sambil berjuang membangun masa depan. Mungkin hari ini terasa berat, itu adalah hal yang wajar karena Anda sedang mengerjakan pekerjaan 2 kali lipat atau mungkin lebih di tengah sistem yang belum sepenuhnya mendukung. Tapi yang pasti perjuangan ini bukan tanpa arah dengan kebijakan publik yang lebih progresif, perubahan struktur ekonomi yang terus bergerak dan kesadaran kolektif bahwa generasi muda tidak bisa terus menjadi tabungan darurat bagi sistem yang belum sempurna. Masa depan bisa lebih seimbang. Ini bukan tentang beban, juga bukan tentang tekanan, ini adalah cerita tentang ketangguhan. Semangat ya bagi para generasi sandwich di sana.